Sebagai salah satu fakultas terbaik di kampus bela negara, FISIP yang telah berdiri selama 26 tahun terus berupaya mendidik dan mencetak lulusan yang menguasai ilmu sosial dan ilmu politik. Kami siap mendidik figur bela negara yang menjunjung tinggi nasionalisme demi menjawab tantangan dunia kerja. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kampus Bela Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP merupakan salah satu divisi dalam Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran bidang sosial dan politik yang berwawasan sesuai dengan nilai-nilai bela negara, FISIP mendidik para pemikir kritis yang mampu menjunjung tinggi nasionalisme dengan tujuan mencetak lulusan demi menjawab tantangan dunia kerja. FISIP UPN Veteran Jakarta didirikan pada tanggal 11 November tahun 1994. Pada saat itu ada dua program studi yang didirikan, yaitu program studi ilmu komunikasi dan program studi hubungan internasional. Keduanya program studi dalam strata S1 atau sarjana. Dalam perkembangannya kemudian pada tahun 2017, didirikan satu program studi lagi, yaitu program studi ilmu politik. Dengan demikian, pada saat ini di FISIP UPN Veteran Jakarta ada 3 program studi, yaitu program studi ilmu komunikasi, program studi hubungan internasional, dan program studi ilmu politik. Tahun depan rencananya kami akan membuka 2 program studi baru, yaitu program studi S2 ilmu komunikasi dan program studi S1 Sains Informasi. Keunggulan ketiga program studi yang ada di FISIP adalah kami pada tahun 2020 ini mengarahkan seluruh lulusan pertama mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadopsi kurikulum Merdeka, dan yang kedua kami pun memadukan kurikulum Merdeka dengan kemajuan-kemajuan yang ada pada dunia industri yang dikenal sebagai dengan revolusi industri keempat. Dengan demikian, maka perpaduan dua hal ini diharapkan memberikan keluangan bagi para lulusan nanti untuk bisa beradaptasi dengan lapangan kerja yang disediakan di dunia kerja yang ada. Sebagai salah satu kampus unggulan, FISIP terus melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, baik untuk tenaga dosen maupun tenaga kependidikan. Dosen berprestasi akan diutus belajar ke perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam hal kurikulum, FISIP mencoba memadukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan revolusi industri keempat dengan kurikulum Kampus Merdeka. Kurikulum Kampus Merdeka menjadi kunci utama dalam proses pembinaan dosen. Identitas bela negara sebagai unsur sikap dalam mencapai tujuan pembelajaran. FISIP UPN Veteran Jakarta dalam penyusunan kurikulum Kampus Merdeka mampu menjawab tantangan di masa depan dengan kecirian mahasiswa yang berinovasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Peningkatan kualitas dosen sesuai dengan kepakarannya dapat mendukung terlaksananya visi ini, terutama menjawab tantangan di era 4.0 yang berbasis digital. FISIP juga terus mendorong para dosen untuk aktif melakukan penelitian dan giat menulis jurnal yang dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional. Untuk menunjang semua kegiatan itu, FISIP menyediakan berbagai kesempatan hingga dengan dukungan dana. Setiap tahun, setiap semester, semua dosen diwajibkan untuk melaksanakan penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan roadmap
penelitian atau kepakaran dari setiap dosen yang sedang dibangun oleh dirinya. Berbagai upaya dan langkah konkret terus dilakukan untuk mendidik para kader yang berwawasan bela negara. Para diaspora yang mengajar di luar negeri diajak serta mengisi materi perkuliahan. Berbagai kerjasama baik nasional maupun internasional dilakukan. Semua itu demi mewujudkan visi menjadikan FISIP sebagai universitas unggul bertaraf internasional. Langkah konkret yang dilakukan oleh fakultas untuk mendidik kader-kader mahasiswa yang berwawasan bela negara adalah melibatkan secara aktif semua dosen dalam membuka wawasan mahasiswa agar mereka memiliki identitas bela negara. Pembiasaan berdiskusi, saling berbagi ilmu, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, tidak melakukan plagiasi dalam setiap tugas mata kuliah. Penekanan pada unsur sikap bela negara terus dikembangkan melalui kemampuan para dosen dalam menyampaikan materi ajarnya yang berbasis pada hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, sehingga mampu memperkaya materi ajar pengajaran di kelas. FISIP juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan karir pada tenaga pendidik dan kependidikan. Semua punya peluang mengisi jabatan di fakultas sepanjang mereka punya kompetensi dan integritas. Di FISIP, pembinaan kita lakukan dengan menerapkan disiplin. Ya, disiplin itu tidak hanya di dalam ruang kerja formal, tetapi juga ruang kerja informal. Nah, selain disiplin, pembinaan karir itu juga kita lakukan pengembangan, yakni pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini bisa kami lakukan kami dengan mengirimkan mereka ke rektorat, yakni sebuah program yang memang sudah diorganisir oleh bagian kepegawaian. Kemudian kita kirimkan mereka sebagai peserta. Dengan demikian kita harapkan bahwa kompetensi mereka akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya kompetensi maka cara kerja mereka akan lebih baik. Dengan SDM yang mumpuni, banyak dari mahasiswa FISIP yang mencetak prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Demi menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks, FISIP membangun hubungan kerjasama lintas sektor baik di dalam maupun di luar negeri, mulai sesama perguruan tinggi, swasta hingga ke tingkatan pemerintah. Semua itu dilakukan dengan tujuan memudahkan mahasiswa dalam meniti karir usai menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Di bidang kerjasama, FISIP UPN Veteran Jakarta sampai saat ini sudah melakukan hubungan baik dengan beberapa universitas, baik di Jerman, di Malaysia, ataupun di Singapura. Hal ini sangat kami sadari sebagai dampak ataupun tuntutan globalisasi bahwa posisi kampus, posisi negara sudah borderless ataupun tanpa batas. Dan ini sangat membantu dalam pengembangan nilai-nilai akademik ya, dan juga sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan kami sebagai akademisi. Selain di tingkat internasional dan di tingkat regional, kita pun melakukan banyak kerjasama di tingkat nasional. Beberapa kementerian yang sudah menjalin hubungan baik dengan kami diantaranya Kemenhan, Kemendikbud, Kemenristek, dan juga Kementerian Pariwisata, sehingga mahasiswa akan lebih mudah pada saat mereka melakukan kegiatan magang ataupun PKL. Dan ini tentunya akan membantu kita semua, akan membantu mahasiswa agar senantiasa berkreasi dan juga tidak gundah, tidak gusar untuk melanjutkan ataupun menemukan jati dirinya atau aktivitas apa yang layak pasca mereka menjadi sarjana. Salah satu visi FISIP adalah merespon perubahan. Respon itu mulai sangat terasa saat perguruan tinggi harus menjawab tantangan belajar di tengah era kenormalan baru. Tantangan di mana segala hal mulai dari kebijakan akademik, pembelajaran, penelitian hingga pengabdian masyarakat yang semuanya kini berpengaruh akibat pandemi.
Namun demikian, FISIP merespon perubahan itu sebagai sebuah peluang. Kami mencoba mengembangkan lebih banyak kuliah-kuliah yang melibatkan para pakar di berbagai tempat. Ini yang saya sebut sebagai tantangan untuk kami, di mana tantangan ini harus menjadi kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk meluaskan wawasan, di mana pengajar-pengajar kepada para mahasiswa tidak hanya berasal dari dosen-dosen lokal yang kami miliki, tapi juga berasal dari dosen-dosen yang berkaliber nasional, bahkan jika memungkinkan nanti tingkat internasional. Hal ini terbukti bahwa dalam pembelajaran jarak jauh kemarin, FISIP berhasil melaksanakan 17 kali kuliah umum yang diikuti oleh berbagai pakar yang memberikan materi-materi baik kepada para sivitas akademika, termasuk juga kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang selama ini disulit dilaksanakan karena untuk mendatangkan pakar dari luar negeri, maka ada banyak hal yang harus kami lakukan. Tapi dengan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, kami bisa mengundang mereka dan nanti mereka akan memberikan kuliahnya secara daring. Dalam situasi apapun, tentu FISIP UPN Veteran Jakarta harus siap menghadapi segala perubahan, termasuk di era new normal seperti ini, di mana segala kegiatan sebetulnya menjadi mudah bagi kami untuk mengisi kemampuan ataupun meningkatkan nalar akademik, nalar kemahasiswaan dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri ataupun juga narasumber yang di masa normal tentunya tidak mudah untuk kita hubungi. Dan inilah yang menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi kami untuk terus tanpa henti meningkatkan kemampuan mahasiswa baik melalui perkuliahan dengan dosen dari kami ataupun juga melalui pelatihan, pembinaan, penalaran virtual oleh dosen-dosen luar. Dengan pengajaran yang diperoleh di tingkat perguruan tinggi, lulusan FISIP UPN Veteran Jakarta menjadi pribadi yang cinta tanah air dan punya identitas bela negara. Dengan kemampuan penguasaan seni berdiplomasi, seni menguasai alat kerja, serta menguasai konsep dari hubungan internasional, para lulusan FISIP UPN Veteran Jakarta akan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dunia kerja. Pada akhirnya, kemampuan dan kompetensi lulusan lahir dari seberapa besar keinginan dan kerja keras dari individu mahasiswa. Namun, kami di Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta siap membantu, mendidik, dan mengarahkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mari berkarya, belajar bersama di kampus Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Selamat datang pada acara kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Prosesi pembukaan sidang senat terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Bela Negara oleh paduan suara mahasiswa Gita Advayatva. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, som-som hari esok makmur sejahtera. Hadirin disilahkan duduk kembali. Prosesi pembukaan sidang Senat terbuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, sidang terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun akademik 2020-2021 yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumayanti, SOS MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini, izinkan kami untuk melaporkan penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Program studi S1 Ilmu Komunikasi dari jalur SNMPTN sebanyak 51 mahasiswa. Kedua, melalui jalur
PTN sebanyak 140 mahasiswa. Dan yang ketiga, melalui jalur mandiri sebanyak 89 mahasiswa. Program studi S1 Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN sebanyak 36 mahasiswa. SBMPTN sebanyak 100 mahasiswa dan melalui jalur mandiri sebanyak 64 mahasiswa. Program studi S1 Ilmu Politik jalur SNMPTN sebanyak 30 mahasiswa melalui jalur SBMPTN sebanyak 60 mahasiswa dan melalui jalur mandiri sebanyak 30 mahasiswa. Total mahasiswa baru di FISIP UPN Veteran Jakarta sebanyak 600 mahasiswa. PKKMB di UPN Veteran Jakarta dan khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta dilaksanakan selama 2 hari. Pelaksanaan PKKMB dilaksanakan dalam jaringan atau daring dan dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, sidang Senat terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk pengesahan mahasiswa baru di lingkungan FISIP UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, ceramah para wakil dekan berkaitan dengan 1. Wakil dekan 1 bidang akademik akan menyampaikan tentang kurikulum Kampus Merdeka, kegiatan akademik, dan proses perkuliahan di FISIP UPN Veteran Jakarta. Wakil Dekan 2 akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagian umum dan keuangan. Dan Wakil Dekan 3 berkaitan dengan bidang kemahasiswaan. Acara ketiga akan dilaksanakan yaitu ceramah dan dialog dengan para ketua program studi. Dan yang keempat, perkenalan dengan para pembimbing akademik. Pada hari kedua, dilaksanakan pengenalan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan FISIP UPN Veteran Jakarta. Kami mengucapkan selamat belajar dan berbagi pengalaman ilmu pengetahuan di FISIP UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Demikian yang dapat kami laporkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Kusumayanti SOS MSI. Acara selanjutnya, prosesi pelantikan mahasiswa baru oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Ketua Program Studi disilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Perwakilan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Perwakilan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi tahun akademik 2020-2021. Perwakilan mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional tahun akademik 2020-2021. Perwakilan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik tahun akademik 2020-2021.
dipersilahkan untuk mengenakan jas alma mater. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini saya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menyatakan bahwa perwakilan mahasiswa tersebut resmi dinyatakan sebagai mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik tahun akademik 2020-2021. Kepala Program Studi dan Perwakilan Mahasiswa Baru dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dilanjutkan dengan perkenalan pimpinan dan pengelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat Bapak Dekan FISIP UPN Veteran Jakarta, Dr. Erdudi Heriadi, kami silakan. Yang saya hormati para anggota Senat Fakultas, para wakil dekan, para ketua program studi, para kepala laboratorium, para sekretaris program studi, anggota penjaminan mutu fakultas, serta Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas, serta tidak terlupakan para mahasiswa baru FISIP Angkatan 2020 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi berbeda dengan di SMA, baik dari sisi metode pembelajaran maupun dari aspek materinya. Untuk semester ini, pada tahun akademik 2020-2021, dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di negara kita, bahkan di dunia, perkuliahan akan dilaksanakan dengan cara jarak jauh atau secara daring. Untuk itu, kami telah mengadakan berbagai penyesuaian baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, maupun materi pembelajaran agar perkuliahan secara daring ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, mulai tahun akademik 2020-2021, UPN Veteran Jakarta telah melakukan revisi kurikulum agar dapat melaksanakan kurikulum kampus merdeka seperti yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui kurikulum ini, dalam kegiatan belajar mengajar selama 8 semester untuk S1, dibuka kesempatan untuk mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar program studi selama 20 SKS di semester 4 dan di semester 5. Selain itu, untuk mahasiswa pun diberikan kesempatan pula untuk belajar di luar perguruan tinggi sebanyak 20 SKS di dalam semester ke-6. Kegiatan yang dilaksanakan bermacam-macam seperti misalkan KKN, magang, atau mengikuti penelitian bersama dengan para dosen.
Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kompetensi kedua selain kompetensi utama yang akan didapatnya selama mengikuti perkuliahan di program studi. Demikian sambutan saya. Sebelum saya tutup sambutan ini, saya ingin memperkenalkan para anggota Senat serta hadirin yang hadir pada sidang terbuka Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada hari ini. Akan saya mulai dari sisi kiri, barangkali paling ujung, ini adalah Ibu Santi Darmastuti. Beliau adalah anggota Senat Fakultas, juga Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan juga dosen di lingkungan program studi ilmu hubungan internasional. Selanjutnya, di sebelah Ibu Santi adalah Bapak Dr. Asep Kamaluddin Nasir, SAG MSI. Selain sebagai anggota Senat Fakultas, beliau pun menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FISIP UPN Veteran Jakarta. Di samping Pak Asep, ini ada Bapak Dr. Andes Sarif Ali MSI CHRP. Selain sebagai anggota Senat, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, dan beliau adalah dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta. Di sebelah kanan saya, ini adalah Ibu Dr. Kusumayanti. Beliau selain anggota Senat Fakultas, juga Wakil Dekan 1 Bidang Kemahasiswaan, dan dosen di Prodi Komunikasi. Di samping Ibu Yanti adalah Ibu Ani Irawati MSI. Beliau selain sebagai anggota Senat Fakultas, juga menjabat sebagai Kepala Pusat Mata Kuliah Wajib Universitas atau MKWU, serta dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Beralih ke jajaran belakang, ke jajaran kedua, yaitu Ibu Ruth Trismanta Silalahi, Esos MSI. Selain sebagai anggota Senat FISIP UPN Veteran, juga beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Televisi dan juga menjabat sebagai dosen di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi. Di samping Ibu Ruth Rimantasi Silalahi adalah Ibu Maria Febiana Kristianti MSI. Beliau adalah Kaprodi dari Ilmu Komunikasi. Di samping Ibu Maria, ini ada Bapak Andi Kurniawan Esos MSI. Pak Andi Kurniawan ini menjabat sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Di samping Pak Andi Kurniawan ada Bapak Muhammad Prakoso Aji MIP. Beliau selain sebagai anggota Senat Fakultas, juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik. Dan di samping Pak Aji, ini ada Bapak Anwar Ilmar Esos MIP. Pak Anwar ini selain sebagai anggota Senat, juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan anggota Penjaminan Mutu Fakultas. Selanjutnya, saya ingin perkenalkan di sebelah kanan saya, yaitu Bapak Widi Yoga MSI. Beliau adalah Kepala Laboratorium Fotografi.
Dan selain sebagai kepala laboratorium, beliau pun adalah dosen di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi. Samping Pak Yoga adalah Bapak Windy Tia Saputra, MSI. Beliau selain sebagai kepala laboratorium multimedia, juga dosen di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi. Di samping Pak Windy, ini ada Bapak Laode Muhammad Fatun, SIP, MHI. Beliau adalah kepala laboratorium diplomasi dan juga dosen di lingkungan Prodi Hubungan Internasional. Terakhir, yang duduk di paling kiri adalah Ibu Ratu Laura Mulia, SPSC, MSI. Beliau selain sebagai kepala laboratorium radio, juga dosen di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi. Di samping kiri saya, ini ada Bapak Saimun, ST. Beliau adalah kepala bagian tata usaha di lingkungan FISIP UPN Veteran Jakarta. Dan di samping Pak Saimun, ini duduk Ibu Doktoranda Nurmasari, MSI. Beliau adalah anggota tim penjaminan mutu dan juga dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Demikian barangkali setelah saya perkenalkan para pengelola di lingkungan baik fakultas, program studi maupun di laboratorium. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Asep Kamaludin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memimpin doa dengan tata cara muslim. Bagi yang beragama non-muslim, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wardallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam rangka sidang senat terbuka dan kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, dengan sungguh-sungguh kami memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga. Terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan kami di pagi ini, sehingga kami masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan, nikmatnya tarikan nafas, nikmatnya bisa kembali menyapa orang tua, keluarga, dan juga sahabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan guna meningkatkan kualitas pengabdian kami dalam membangun mahasiswa yang unggul sebagai pewaris bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami saat ini sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada para mahasiswa baru kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini.
Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan bernurani, serta meraih ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang terbuka Senat Fakultas dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dinyatakan ditutup. Dekan dan anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkenan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dan mahasiswa baru, dengan demikian selesailah sudah upacara pelantikan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selamat belajar dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara PKKMB FISIP 2020 UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Tamimi dan rekan saya Hamzah Zonhas yang akan memadu acara pada pagi kali ini. Acara PKKMB FISIP 2020 ini disiarkan langsung dari Auditorium Bhinneka Tunggal Ika UPN Veteran Jakarta.
Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu paparan dekan. Saat ini kita akan mendengarkan paparan dari wakil dekan pertama. Silakan Fadia. Oke. Paparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kusumayanti SOS MSI sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Kusumayanti, kami silakan. Selamat datang kepada mahasiswa baru di Kampus UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Kusumayanti, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, akan memaparkan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang akademik dalam kegiatan PKKMB FISIP tahun 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan PKKMB FISIP tahun 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan Merdeka Belajar di kurikulum Kampus Merdeka. Kurikulum ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa kemerdekaan belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, termasuk juga di FISIP UPN Veteran Jakarta. Merdeka dari birokratisasi, dosen diberi kebebasan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai sebagai second kompetensi mereka. Kita lanjutkan. Ada beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020, yaitu tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Berdasarkan aturan terkait dengan sistem akreditasi perguruan tinggi, juga menjadi dasar hukum dalam kurikulum Kampus Merdeka. Yang ketiga adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang keempat adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini adalah Permendikbud yang terbaru nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kita lihat selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih bentuk pembelajaran dan waktunya yang dibutuhkan dalam kita belajar menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Kita bisa melihat bahwa pembentukan pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama adalah kuliah, responsasi tutorial, terdiri dari 3. Yang pertama dilakukan tatap muka. Kalau kita biasa tatap muka bertemu langsung secara fisik, akan tetapi kalau sekarang di era new normal ini, tatap muka sampai 1 semester ini kita akan lakukan dengan secara online. Kemudian ada penugasan struktur. Dengan perhitungan 1 SKS yaitu 60 menit per minggu dalam waktu 1 semester. Dan belajar mandiri yang akan diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari sumber-sumber pembelajaran. Sehingga bisa kita lihat totalnya itu sebanyak 2,83 SKS yang masuk ke dalam hitungan jam. Berikutnya adalah dalam bentuk seminar. Seminar juga menjadi sebuah bentuk pembelajaran dengan waktu totalnya sama 2,83 jam. Dan yang terakhir adalah praktikum. Untuk Anda di program studi komunikasi, HI maupun politik, Anda yang berada di angkatan 2020 ini, tahun 2020, belum mendapatkan praktikum. Ya, nanti baru berikutnya Anda akan memperoleh praktikum. Apa yang dilakukan dalam kurikulum Kampus Merdeka? Dalam kurikulum Kampus Merdeka,
mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di luar prodi. Kenapa harus belajar di luar prodi? Karena diharapkan mahasiswa bisa memiliki pengalaman belajar lain. Mereka dapat mempelajari pelajaran-pelajaran lain mulai dari semester 4 dan semester 5. Ya, dengan total 20 SKS. Berikutnya, kesempatan yang kedua adalah pelaksanaan mata kuliah di luar perguruan tinggi. Di FISIP menerapkan dua cara. Yang pertama adalah KKN. Yang pertama adalah KKN sebanyak 3 SKS dan selebihnya adalah mata kuliah di luar perguruan tinggi. Bagaimana cara kita memilihnya? Anda akan dibantu oleh para pembimbing akademik untuk bisa menentukan apa second kompetensi kalian. Selain sebagai seorang contoh, misalnya di Prodi Ilmu Komunikasi sebagai orang komunikator, Anda juga akan memiliki second kompetensi. Begitu juga Anda di hubungan internasional dan di ilmu politik. Second kompetensi ini bisa dibangun ya dengan cara kita belajar di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Tentang pelaksanaan perkuliahan di FISIP UPN Veteran Jakarta. Yang pertama, kami sesuai dengan Surat Edaran Rektor nomor 61 tahun 2020 tentang persiapan perkuliahan, bahwa perkuliahan di FISIP UPN Veteran Jakarta memakai 4 konsep. Yang pertama, yaitu adanya kelas besar dan kelas kecil. Apa dengan kelas besar, kelas kecil ini? Kelas besar ini akan diampu oleh dosen-dosen dengan latar belakang pendidikan minimal S3 atau doktor. Atau juga dosen praktisi yang kita mendapat bantuan dari institusi maupun pihak swasta dengan proses penyetaraan. Yang kedua adalah link and match, yaitu pembelajaran terkoneksi dengan industri. Dan yang ketiga adalah multi resources lecture, yaitu di mana pengalaman belajar lebih kaya dan bermutu dengan sumber-sumber top quality. Dan yang keempat adalah standar pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kita akan menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran, kemudian pengetatan pemenuhan standar MONEF, resources, activity, dan feedback dalam pemenuhan standar SKS. Kita lihat bagaimana proses perkuliahannya. Pada tahap ini, mahasiswa dan dosen akan diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah resources. Dosen akan mengupload materi, upload link video, tapi mahasiswa pun bisa mengupload hasil tugasnya. Ya, kemudian berkaitan dengan activities, ini akan kita lakukan forum diskusi dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah feedback dengan pemberian tugas dan kuis. Perkuliahan online ini akan dilaksanakan dengan menggunakan akun email yaitu @upnvj.ac.id, di mana Anda semua akan diberikan akun tersebut untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran menggunakan e-learning, Zoom maupun Google Meet. Bagaimana pengaturannya? Perkuliahan itu tadi kita bagi menjadi 2, yaitu kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar yang diampu oleh dosen mata kuliah atau dosen pencangkok dengan latar belakang pendidikan doktor, diberikan kesempatan untuk 4 kali tatap muka. Sedangkan kelas kecil, kapasitasnya 30-60 mahasiswa, itu dilakukan atau diampu oleh anggota tim teaching. Pada saat kelas besar ini tidak memiliki dosen pencangkok atau tidak ada dosen dengan kualifikasi doktor, maka kita akan mengundang tamu dari dalam dan luar negeri
dari luar negeri, kita bekerja sama dengan diaspora di Kanada, di Jerman, dan di Amerika, sehingga dapat memenuhi ketetapan jumlah tatap muka. Dan alokasi webinar disediakan di fakultas, yaitu alokasinya 66 kali dalam satu semester untuk semua perkuliahan di fakultas. Kita akan lanjutkan. Pola perkuliahannya. Anda semua akan mulai belajar tanggal 14 September. Perkuliahan dimulai dengan tatap muka pertama. Tatap muka pertama ini dilakukan kelas kecil, sehingga yang mengajar adalah dosen dari anggota tim. Beliau akan menjelaskan bagaimana proses perkuliahan yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, untuk tatap muka kedua dan ketiga sampai keempat adalah dosen dengan kualifikasi doktor, atau kita sebut dengan dosen koordinator atau dosen pencangkok. Setelah itu, pada tatap muka kelima, keenam, ketujuh akan dilanjutkan oleh dosen anggota tim. Pada tatap muka ke-8, Anda akan melaksanakan ujian tengah semester. Dan di tatap muka ke-9 dan 10, kembali Anda akan melaksanakan kelas besar. Dan di pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15 sampai UAS, Anda akan melakukan perkuliahan di kelas kecil. Apa yang membedakan kelas besar dan kelas kecil? Kelas besar adalah jumlah paralel kelas yang dijadikan satu. Jika Anda mengambil satu mata kuliah, di mana jumlah kelas paralelnya itu ada 6 kelas, maka kelas besar akan memenuhi semua 6 kelas. Sedangkan di kelas kecil, di sini, hanya per kelas dengan jumlah maksimal 60 mahasiswa. Berikutnya, pada mata kuliah pilihan, mungkin nanti Anda saat ini Anda belum bertemu dengan mata kuliah pilihan, tapi nanti pada saat Anda sudah memulai masuk ke semester 4, 5, dan seterusnya, akan bertemu dengan mata kuliah pilihan, maka pada poin ini akan dilaksanakan kuliah tamu dengan konsep seminar online. Bagaimana dengan mata kuliah yang lain? Mata kuliah wajib program studi tetap bisa melakukan perkuliahan dengan konsep seminar atau online. Demikian penjelasan dari saya. Kita belajar bersama, berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumayanti atas paparan yang telah disampaikan. Semoga teman-teman mahasiswa baru bisa menjadikan paparan yang diberikan oleh Ibu Yanti sebagai bekal nanti kita berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Wadek 2 dan para kepala laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Syarif Ali dan para kepala laboratorium FISIP, kami persilahkan. Kata kuncinya dari yang tadi disampaikan adalah pembinaan karir. Maka kalau yang disebut dengan pembinaan karir itu ada dua. Pertama, pembinaan karir dari kategori struktural dan jabatan dan juga jabatan struktural dan dua jabatan fungsional. Nah, pembinaan karir bagi yang PNS maka kita arahkan pada jenjang struktural. Maka saat ini kita lihat bahwa ada Kasubag, kemudian ada Kabag, kemudian ada eselon 2 atau kepala biro. Di lingkup
FISIP sendiri itu ada 2, yakni kepala bagian eselon 3 dan 2 kepala subbagian eselon 4. Nah, hanya saja dalam pembinaan karir ini kita akan melihat yang pertama adalah kompetensi. Seberapa tinggi kompetensi seorang pegawai yang khususnya PNS untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Nah, selain kemudian kompetensi, kita juga mempertimbangkan integritas. Kita juga mempertimbangkan beberapa penilaian lainnya. Sehingga setiap PNS yang ada di FISIP ini mempunyai peluang untuk meningkatkan karir dalam jabatan-jabatan struktural. Hanya saja ada semacam rencana atau kebijakan tapi belum diterapkan oleh pemerintah, yakni kebijakan penghapusan eselon 3 dan eselon 4. Jadi struktural dari kepala bagian sampai kepala subbagian akan dihapus. Nah, untuk ini kita akan membina karir mereka dalam jabatan fungsional. Ada 2 jabatan fungsional. Pertama adalah ada jabatan fungsional umum, itu biasanya misalnya dianya tenaga pengolah data, misalnya, kemudian dia sebagai kurir, dia sebagai pengadministrasi umum, itu adalah jabatan fungsional umum. Nah, ada juga jabatan fungsional tertentu. Nah, hanya saja untuk di FISIP ini belum ada kebijakan untuk mengembangkan jabatan fungsional tertentu seperti misalnya perpustakaan, ya. Nah, jadi untuk ke depan kami akan fokus pengembangan karir mereka ini lebih pada jabatan dalam jabatan fungsional umum. Kalau pertama misalnya tingkat keterampilan, kemudian nanti kompetensi pendidikannya meningkat, maka akan berubah menjadi ke tingkat keahlian. Nah, saat ini itu yang sudah kita persiapkan. Kita tinggal nunggu lagi kebijakan pemerintah kapan ini akan kebijakan ini akan diluncurkan. Maksud saya kapan penghapusan jabatan struktural dari eselon 3 sampai eselon 4 ini, kemudian nanti kita akan menempatkannya pada jabatan-jabatan fungsional, khususnya adalah fungsional umum. Saya kira itu untuk yang pertama. Oke, jadi pembinaan bagi SDM kemudian dikaitkan dengan rewards, ya. Ya, di FISIP pembinaan kita lakukan dengan menerapkan disiplin, ya. Disiplin itu tidak hanya di dalam ruang kerja formal, tetapi juga ruang kerja informal. Nah, selain disiplin, pembinaan karir itu juga kita lakukan pengembangan, yakni pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini bisa kami lakukan kami dengan mengirimkan mereka ke rektorat, yakni sebuah program yang memang sudah diorganisir oleh bagian kepegawaian. Kemudian kita kirimkan mereka sebagai peserta. Dengan demikian kita harapkan bahwa kompetensi mereka akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya kompetensi maka cara kerja mereka akan lebih baik. Artinya prestasi kerja individu akan meningkat, prestasi kerja bagian akan meningkat, prestasi suborganisasi akan meningkat, dan pada akhirnya peningkatan kinerja organisasi dalam hal ini UPN Veteran Jakarta. Nah, kemudian juga kami juga menyiapkan, merancang bangun program pengembangan internal, misalnya kalau yang kemarin kita ikutkan dengan komputer, kemudian juga kita tahun kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan penguatan pola pikir atau perubahan penguatan pola pikir kita adakan di Cisarua, di mana
dalam pelatihan tersebut kita mencoba untuk memasukkan nilai-nilai baru ke bawah ke pikiran bawah sadar mereka, sehingga kita harapkan terjadilah perubahan-perubahan. Karena apa? Karena sebenarnya permasalahan disiplin memang sudah ada bukunya. Regulasi sudah lengkap, hanya saja pola pikir yang memang harus kita tegakkan, gitu ya. Nah, kemudian dengan menerapkan pembinaan baik kompetensi tadi yang saya bilang, yang tadi saya sebutkan, kompetensi baik itu yang kami organisir atau atau kami kirimkan melalui universitas, maka kita harapkan mereka akan akan bekerja dengan baik karena mendapatkan kompetensi tadi. Nah, dengan bekerja dengan baik, maka kita akan bisa melihat prestasi kerja mereka. Maka kemarin waktu ada survei kepuasan mahasiswa, pelayanan Tendik memuaskan, dan ini angkanya cukup tinggi. Waktu saya mendengar Pak Dekan presentasi, beliau memuji kepuasan pelayanan Tendik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa personel kami yang ini kemudian diberikan penghargaan khusus oleh universitas. Misalnya ada satu yang kemudian diberikan penghargaan, dibawa traveling gitu ya. Nah, sedangkan penghargaan yang sifatnya non finansial itu kami terima melalui WA. Ada ada misalnya ada yang kami ada dosen misalnya yang karena sesuatu dan lain hal dianya kurang sehat, kemudian kita urusi sampai habis, kemudian apa yang dia katakan seperti saya dalam mimpi katanya, karena kecepatan kita membantu mereka, membantu sang dosen. Juga mahasiswa-mahasiswa mereka melalui WA ya ke saya mungkin ucapan-ucapan terima kasih dan penghargaan itu kadang-kadang tidak sudah kita abaikan gitu ya. Kita mau melihat malah kira-kira mana keluhan-keluhannya gitu ya. Tetapi ya tentu saja selain pujian yang yang sifatnya tulisan maupun ucapan, maka ada juga misalnya penghargaan tersebut berupa ya masih tetap non finansial, tetapi ini datang dari keluarganya, dari orang tuanya gitu ya. Misalnya kemarin kita melakukan registrasi kemudian konfirmasi terhadap PNS yang baru, mahasiswa yang baru, dan kita kemudian minta bantuan dari tenaga kependidikan kita bekerja dengan cepat, kemudian saya kirimkan, saya konfirmasi ke calon mahasiswa kita tersebut, dan orang tuanya langsung mengucapkan terima kasih kepada kita. Saya kira artinya bahwa pembinaan yang kita lakukan memang sedapat mungkin itu maksimal, dan pembinaan itu tidak bersifat hanya punishment, tetapi juga lebih kepada pembinaan tersebut bagaimana kemudian pembinaan itu untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak ke punishment. Punishment akan kita lakukan kalau benar-benar memang sudah tidak bisa ditolong lagi, sudah tidak bisa misalnya kita pertimbangkan lagi. Dan ini memang sudah ada yang terjadi, misalnya kita berikan teguran tertulis misalnya. Dan dengan teguran tertulis itu sekali lagi that is not punishment, kami tidak menyatakan itu hukuman, tetapi itu adalah pembinaan. Saya kira begitu. Oke, selamat datang adik-adik mahasiswa baru.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Selamat datang di kampus Bela Negara. Semoga niat baik adik-adik untuk menimba ilmu di UPN Veteran Jakarta ini akan berhasil, berjalan dengan mulus, tidak hanya nanti membanggakan keluarga, menyenangkan keluarga, tetapi juga menyenangkan masyarakat baik lokal maupun internasional. Karena itu nanti ingat ya, jangan kupu-kupu, ya, jangan kuliah pulang, tetapi harus aktif dalam organisasi, ya, ikut lomba, ya, ikut kunjungi perpustakaan. Perpustakaan kita luas, tiap hari perpustakaan, baca buku, 1 bulan 1 buku misalnya, atau 1 bulan pertama 3 buku, kemudian tambah lagi 2 bulan 3 buku, terus begitu. Nah setelah itu jangan lupa, ya, jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, try to read, to speak in English, ya, bahkan kalau bisa dalam mencatat pelajaran-pelajaran dari dosennya dalam bahasa Inggris, okay? Nah, lomba kemudian organisasi ini sangat berguna sekali nantinya kalau adik-adik nantinya akan mengambil beasiswa, itu sangat diperhatikan. Yang kedua, ingat bahwa Google, kemudian apalagi salah satunya Google itu mereka tidak melihat ijazah lagi untuk merekrut pegawai. Yang mereka lihat adalah kompetensi. Dan remember, kompetensi ada 2, yakni soft kompetensi dan hard kompetensi. Kecerdasan emosional penting sekali bagi adik-adik. Nah, disinilah, di FISIP inilah adik-adik kemudian masuk ke tempat untuk membina diri, untuk menjadikan diri menjadi sesuatu yang baru. So you must remember, you must learning to know, learning to do, learning to work together, and learning to be professional. Oke, selamat datang. Salam Bela Negara. Saya Windy Tiasa Putra, MSI. Saya adalah Kepala Lab Multimedia FISIP UPN Veteran Jakarta. Laboratorium multimedia didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk saat ini, fasilitas yang dimiliki oleh Lab Multimedia adalah 40 unit komputer desktop, baik yang berbasis Windows dan Macintosh, yang terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi, serta sudah terinstal berbagai software untuk memenuhi standar praktikum semua mata kuliah yang terkait dengan multimedia. Dalam perkembangannya, Lab Multimedia secara rutin selalu memperbaharui perangkat lunak maupun perangkat keras yang dimiliki sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pola praktikum yang dilaksanakan selalu disesuaikan dengan kurikulum yang menjadi acuannya, sebab Lab Multimedia merupakan salah satu komponen instrumental input dalam melaksanakan proses perkuliahan yang efektif serta urgensinya sangat dominan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan teknologi pada umumnya, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu lulusan yang optimal dan siap berkarya di bidang teknologi informasi. Selamat datang para mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Semoga menjadi mahasiswa yang berprestasi dan lulus dengan nilai-nilai terbaik serta mampu berkarya di kancah nasional maupun internasional. Salam bela negara. Halo, saya Ruth Rismanta Silalahi. Kamu bisa panggil saya Kak Ruth. Saya Kepala Laboratorium Televisi di FISIP UPN Veteran Jakarta. Laboratorium Televisi merupakan unit penunjang bagi kegiatan praktikum sejumlah mata kuliah di FISIP UPN Veteran Jakarta, khususnya ilmu komunikasi. Selain itu, Laboratorium Televisi juga digunakan oleh KSM 5 TV untuk melakukan pelatihan, syuting siaran, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dunia broadcasting.
Alat-alat di laboratorium televisi juga digunakan untuk merekam dan melakukan live streaming acara-acara yang diadakan oleh UPN Veteran Jakarta, baik itu di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Laboratorium televisi terdiri dari studio, ruang redaksi, control room, storage room, dan peralatan broadcasting, mulai dari kamera, lighting, teleprompter, video mixer, dan lain sebagainya. Di masa pandemi COVID-19 ini, laboratorium televisi tetap dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan perkuliahan dan kegiatan akademis lainnya. Meski demikian, ada pedoman khusus sesuai protokol kesehatan agar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna laboratorium televisi tetap terjaga. Saya Ruth Rismanta Silalahi, Kepala Laboratorium Televisi FISIP UPN Veteran Jakarta, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Let's have fun together. Halo, saya Ratu Laura Mulia Baskara Putri, MSc. Saya Kepala Lab Radio di FISIP UPN Veteran Jakarta. Lab Radio merupakan unit pendukung bagi kegiatan perkuliahan jurnalistik cetak, elektronik, dan online. Selain itu, lab ini juga didirikan untuk memberikan ruang ekspresi bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan diri menjadi penyiar dan mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional di bidang radio. Kami memiliki beberapa fasilitas di laboratorium radio, antara lain ada ruang penyiaran, ruang kontrol, dan screening room yang dapat berfungsi untuk memberikan materi dari para dosen kepada mahasiswa. Ketiga ruangan tersebut telah direnovasi sehingga para pengguna lebih leluasa dan nyaman melakukan praktikum. Lab Radio juga memiliki berbagai alat pendukung seperti mic stand Fahrenheit broadcast standing mic, digital audio workstation radio recording, mixer, dan sebagainya. Pola praktikum yang dilaksanakan selalu disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu sesuai dengan mata kuliah jurnalistik elektronik. Pada masa pandemi ini, Lab Radio juga memiliki protokol kesehatan seperti melakukan disinfektasi alat-alat radio secara berkala, pembatasan jumlah pengguna radio, dan juga pengisian form kesehatan serta penggunaan masker dan face shield selama praktikum. Selamat datang mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di FISIP UPN Veteran Jakarta. Selamat belajar dan selamat berkarya. Salam bela negara. Selamat siang, saya memperkenalkan diri. Nama Laude Muhammad Fatun, SIP MHI. Saya merupakan Kepala Lab Diplomasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan tentang Lab Diplomasi. Lab Diplomasi merupakan salah satu bagian dari lab yang ada di FISIP UPN Veteran Jakarta. Lab Diplomasi memiliki dua orientasi. Yang pertama adalah orientasi akademik, yang kedua adalah orientasi praktik. Orientasi akademik memiliki semacam domain yang dikorelasikan dengan mata kuliah yang relevan. Di antaranya adalah teori dan praktek diplomasi, kebijakan luar negeri, hukum internasional, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kemudian untuk orientasi praktik, Lab Diplomasi biasanya digunakan sebagai media untuk praktek kegiatan sidang-sidang konferensi yang relevan dengan mata kuliah. Kemudian Lab Diplomasi juga sering digunakan oleh beberapa klub dan UKM yang ada di FISIP UPN Veteran Jakarta sebagai media untuk pengembangan teknik lobi dan negosiasi dan sidang-sidang konferensi lainnya. Untuk fasilitas di Lab Diplomasi terdiri atas beberapa hal, diantaranya adalah screen, ada bendera yang lengkap, kemudian ada meja konferensi, beberapa alat sidang yang lengkap, kemudian peta-peta, kemudian serta ada banyak buku yang bisa digunakan sebagai fasilitas untuk mengembangkan orientasi akademik untuk dibaca terkait dengan pengembangan praktik tadi. Nah, Lab Diplomasi sendiri, kenapa ini penting? Karena memang dengan adanya Lab Diplomasi ini, mahasiswa akan dilatih bagaimana bernegosiasi dengan baik, berkoordinasi dengan tim dengan baik, menyampaikan gagasan dengan baik, sehingga ketika lulus dari FISIP UPN Veteran Jakarta dengan berlatih di Lab Diplomasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan kualitas komunikasi yang baik,
koordinasi tim yang baik dan negosiasi yang baik. Dan ini merupakan salah satu ciri khas mahasiswa di era digital. Demikian beberapa hal tentang lab diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru yang telah terseleksi di UPN Veteran Jakarta. Kami menyambut dengan baik. Saya mewakili Prodi dan kemudian sebagai kepala lab berbangga dan mari kita berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Windia Dioga Sembada. Saya di sini adalah sebagai Kepala Lab Fotografi di FISIP UPN Veteran Jakarta. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang kepada kalian mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Sebagai kampus yang mengusung kurikulum merdeka berbasiskan industri 4.0, tentu saja menjadi sangat penting bagi mahasiswa untuk memiliki skill yang dibutuhkan bagi industri yang terkait yang ada pada 4.0. Oleh karena itu, pola praktikum tentu menyesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah yang ada pada FISIP UPN Veteran Jakarta. Seperti misalnya di Prodi Ilmu Komunikasi ada fotografi jurnalistik. Tentu saja kalau dalam mata kuliah ini tidak dimungkinkan untuk memakai studio, tapi kami di sini mendukung dengan meminjamkan alat-alat yang bisa dipakai untuk praktikum di luar. Atau misalnya seperti pada mata kuliah periklanan yang tentu saja membutuhkan dukungan studio di dalam ruangan. Tentu saja ini juga sudah kami persiapkan sehingga mahasiswa bisa memakai studio atau lab praktikum ini sesuai dengan mata kuliah yang ada gitu. Dan oleh sebab itu tidak hanya kami memperhatikan kenyamanan mahasiswa, tapi kami juga memperhatikan keamanannya. Seperti misalnya di era pandemi COVID-19 ini kami menyediakan lab sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sudah di-approve oleh Kementerian Kesehatan. Ya, seperti misalnya lab ada social distancing dalam lab dan kami menjaga batas orang yang memakai dalam lab. Dengan begitu lab bisa dipakai oleh mahasiswa secara nyaman dan aman. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Besar harapan bagi saya untuk kalian menjadi mahasiswa yang berani, berintegritas, dan selalu bela negara. Salam bela negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan 2 dan Kepala Laboratorium FISIP UPN Veteran Jakarta atas paparan yang telah disampaikan. Paparan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Kamaludin, SAG MSI. Yang terhormat, Bapak Dr. Asep Kamaludin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan FISIPers yang saya cintai, ya, tentu rasanya masih asing ya bagi rekan-rekan dipanggil FISIPers. FISIPers ini panggilan sayang kami kepada mahasiswa baru ya, yang bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, saya Asep Kamaludin Nasir, diberikan amanah oleh pimpinan menjadi Wakil Dekan 3. Wakil Dekan 3 ini membidangi kemahasiswaan dan juga kerjasama. Tentunya sebelum lebih lanjut saya berbicara, ada satu quote yang penting untuk kita resapi dan rasanya mudah-mudahan menjadi semangat juga buat rekan-rekan FISIPers ya, yang ikut pada kesempatan hari ini. Ya. Jika Anda menjadi mahasiswa, tidak mendorong diri Anda, ya, dalam artian tidak menjadikan Anda memiliki satu impian, tidak ada keinginan untuk berbagi, tidak ada keinginan untuk berkarya, dan juga tidak ada keinginan untuk berkontribusi untuk masyarakat dan juga untuk bangsa, ya. Catat sekali lagi, ya. Jika Anda saat ini menjadi mahasiswa, tidak ada impian, tidak ada keinginan untuk berbagi, tidak ada keinginan untuk berkarya, tidak ada keinginan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan juga kepada bangsa,
maka berhentilah saat ini juga Anda menjadi mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rekan-rekan Visipers, ya, semangat ini, quote ini sengaja saya sampaikan untuk kembali mengingatkan bagi rekan-rekan, ya, ketika menjadi mahasiswa tentunya ada banyak tanggung jawab yang harus diemban. Ya. Tentunya bersama saya di bidang 3, di bidang kemahasiswaan dan juga kerjasama, mari kita berkolaborasi. Melalui bidang kemahasiswaan, kita akan mengembangkan penalaran dan juga riset, kemampuan riset teman-teman atau rekan-rekan Visipers. Ya. Di samping kemampuan nalar dan juga riset yang akan kita bersama-sama kita kembangkan, tentunya sesuai dengan jurusan masing-masing. Di sini ada yang jurusan ilmu komunikasi, jurusan ilmu hubungan internasional, jurusan ilmu politik, ya. Tentunya memiliki minat yang berbeda. Tapi semangatnya sama, bagaimana memiliki kemampuan nalar dan riset yang baik. Ya. Di samping kita memiliki kemampuan nalar dan riset, kita juga harus melatih diri, membina diri, menempa diri melalui aktivitas organisasi yang ada di kampus. Ya. Pada slide berikutnya kita akan lihat, ya, organisasi apa saja yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Ya. Nah, di sini ada 12 organisasi kemahasiswaan. Ya. Ada Senat mahasiswa. Kalau di luar sana kita mengenalnya dengan MPR, ya, ataupun DPR, ya. Dan kemudian ada juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada juga Hima-Ikom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ada juga Himahi, Himpunan Mahasiswa HI. Ada juga Himapol, Himpunan Mahasiswa Politik. Ya. Bagi rekan-rekan Visipers yang ingin mengembangkan diri, ya, bergabunglah di organisasi-organisasi ini. Ataupun mungkin rekan-rekan Visipers lebih senang bergabung di kelompok studi atau kelompok kegiatan mahasiswa. Ya. Di sini ada 45 Radio, ya. 45 Radio, ya. 45 Radio ini kalau rekan-rekan Visipers punya minat mengembangkan kemampuan broadcast, ya, siaran, ya. Dan juga di sini ada FOP, ya. FOP ini lebih kepada kemampuan fotografi, ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya, berdebat dengan bahasa Inggris, mengembangkan jaringan, ya, tentunya dengan orang-orang asing, ya, sudah pantas atau sudah sepatutnya rekan-rekan Visipers aktif di EOS ini. Ataupun teman-teman yang ingin memiliki kemampuan dalam berdiplomasi, memiliki kemampuan dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri negara manapun, maka silakan bergabung di FHCI. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memiliki kemampuan public speaking, kemampuan etika dan etiket yang baik, ya, bagaimana ketika berhadapan dengan tamu, berhadapan dengan orang lain, ya, maka teman-teman bergabung di tim protokoler. Begitu juga bagi teman-teman yang ingin bergabung di dunia pertelevisian. Di sini ada kelompok kegiatan mahasiswa bernama 5TV. Silakan, tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya, pada kesempatan
PKKMB dengan pengurus BEM dan juga semua kelompok studi ataupun kelompok kegiatan mahasiswa yang ingin terlibat di bidang pertelevisian, silahkan bergabung di 5TV, dan yang ingin terlibat di dunia perfilman, ya, silahkan teman-teman bisa bergabung di KKM kegiatan atau kelompok kegiatan mahasiswa Fiber. Ya. Rekan-rekan Visipers yang saya cintai, ya, tentunya satu hal yang sangat saya tunggu juga, ya, di samping tadi keterlibatan rekan-rekan di di samping keterlibatan rekan-rekan di KKM, di BEM, di Senat dan sebagainya, ya, teman-teman juga bisa melihat, ya, bagaimana cerianya, bagaimana berkembangnya, ya, keaktifan FISIP, ya, dalam mengelola ataupun memanage kolaborasi antara fakultas, ya, dengan mahasiswa, tentunya dengan dukungan yang optimal, ya. Di sini ada beberapa dokumentasi pertemuan yang kita support, ya, tentunya. Dan juga di sini juga ada beberapa kegiatan kelompok studi mahasiswa, ada di tentang 45 radio, kemudian ini ada yang tadi saya jelaskan yang fotografi, ya, ini FPCI, dan juga kegiatan 5TV, ya, dan ini semua menjadi salah satu bukti bahwa kami, ya, khususnya saya di bidang mahasiswa sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan, sangat mengapresiasi keberadaan mahasiswa untuk aktif bergabung, bukan hanya meningkatkan kapasitas diri di bidang pendidikan, tadi yang saya sebutkan di bidang nalar dan riset, tapi juga menempa diri di bidang keaktifan pembinaan organisasi. Ya. Ini adalah tujuannya untuk mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri dapat dicapai ketika rekan-rekan mau berinteraksi, mau bersosialisasi, mau bersilaturahim melalui organisasi-organisasi yang ada di fakultas yang kita cintai ini, ya. Rekan-rekan Visipers yang saya cintai, di bidang kemahasiswaan juga, dan menjadi salah satu yang sangat penting bagi rekan-rekan Visipers adalah memiliki surat keterangan pendamping ijazah, ya, ataupun disebut dengan SKPI. Ya. SKPI ini merupakan kebijakan dari kementerian untuk memicu dan memacu mahasiswa untuk aktif, bukan hanya aktif mengikuti perkuliahan, tapi juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pendukung, baik organisasi, ya, dan juga mengikuti perlombaan atau juga pelatihan dan juga seminar. Tentunya tujuan dari SKPI ini akan memperkuat, bukan hanya memperkuat kemampuan, tapi juga menjadi daya dukung bagi rekan-rekan Visipers pada saat rekan-rekan sudah lulus di FISIP UPN Veteran Jakarta ini. Di sebelumnya Bapak jelaskan terkait beberapa contoh organisasi kegiatan mahasiswa yang bisa rekan-rekan Visipers ikuti, dan nanti sebagai bukti keikutsertaan rekan-rekan bisa memiliki surat keterangan pendamping ijazah, bisa dalam bentuk sertifikat ataupun juga yang lainnya, dan itu semua terrecord, terdata di web presma.upnvj.ac.id. Kemudian masih di bidang kemahasiswaan, kewajiban rekan-rekan Visipers juga
adalah mengikuti yang namanya PKM, ya. Mengikuti yang namanya PKM atau program kreativitas mahasiswa. Program ini bisa diikuti secara berkelompok dan memiliki 5 bidang, ya, yaitu bidang penelitian sosial humaniora, bidang karsa cipta, kemudian bidang penelitian eksakta, kewirausahaan, dan juga pengabdian masyarakat. Kelima bidang ini, rekan-rekan Visipers, ya, dari sekarang sudah mulai dikomunikasikan, ya, untuk membuat kelompok. Meskipun nanti merasa ada kesulitan karena ini di masa pandemi, tapi tentunya kita akan membantu seoptimal mungkin, khususnya di bidang Wadek 3, bidang kemahasiswaan dan kerjasama, agar rekan-rekan Visipers pada semester berikutnya sudah memiliki draft atau memiliki konsep proposal yang berisi tentang program kreativitas mahasiswa. Kemudian di samping itu, setelah SKPI dan PKM, bidang yang selanjutnya yang menjadi tugas kami di Wadek 3, yaitu bidang kerjasama. Melalui bidang kerjasama ini, kami memiliki beberapa hal yang menjadi standar. Beberapa hal yang sudah kami lakukan sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas. Dan ini akan membantu mahasiswa ketika melakukan kerjasama, melakukan kegiatan KKN, ataupun juga kegiatan lainnya yang memerlukan interaksi dan membutuhkan kerjasama dengan institusi luar. Di sini ada kementerian, lembaga, Pemda, ataupun kampus, juga organisasi lain yang beberapa program sudah berjalan dengan baik. Dan ini juga sangat bermanfaat pada saat mencari fundraising. Jadi sebagai kampus negeri, kita juga diperkenankan untuk meningkatkan income generate buat kampus dengan bekerja sama meningkatkan atau mencari dana-dana luar yang tentunya hasilnya untuk meningkatkan kapasitas dan eksistensi mahasiswa. Di antaranya kita juga dengan kerjasama memiliki peluang beasiswa, ya. Di antaranya ada YBJ, Yayasan Beasiswa Jakarta, kemudian ada beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga beasiswa lainnya yang dimiliki oleh BUMN ataupun juga Pemda, pemerintah daerah. Rekan-rekan Visipers yang saya cintai, sebagai salah satu hasil ataupun output dari berbagai kegiatan di bidang Wadek 3, di bidang kemahasiswaan dan juga di bidang kerjasama, alhamdulillah sudah banyak prestasi-prestasi mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Di antaranya kita ada Saudara Hino Samuel Jose, juara 1 Asia Youth International Model United Nation 2019, dan juga ada Marsita Trisa Helena di tingkat nasional, beliau juara terbaik Kampus Broadcasting Expo 2019. Dan juga ada Novia Ayuningsih, juara 1 lomba storytelling dalam English Event, ya, 2018. Ya. Tentunya ini adalah salah satu contoh dari puluhan prestasi yang sudah ditorehkan oleh kakak-kakak kelas kalian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Ini adalah foto dokumentasi
pada saat mereka menerima penghargaan, baik kejuaraan internasional ya, dan juga kejuaraan nasional, ini juga kejuaraan nasional ya. Dan mudah-mudahan foto-foto ini atau penjelasan-penjelasan ini bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan Visipers, meskipun di masa pandemi tetap semangat berkarya, tetap semangat berkolaborasi, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Semoga penjelasan ini memberikan satu pencerahan buat rekan-rekan Visipers agar lebih terbentang kemudahannya, lebih terbuka wawasannya bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat, harus tetap terus belajar, dan harus tetap meningkatkan kualitas diri. Saya Asep Kamudin Nasir, siap dihubungi kapan saja dan di mana saja. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Kamaludin atas paparan yang telah disampaikan. Semoga paparan tersebut dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Dan teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk mengisi kuesioner mahasiswa baru yang telah diberikan oleh mentor masing-masing. Jadi pastiin kalian semua mengisi kuesioner dengan baik ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan kurikulum dan proses perkuliahan yang akan disampaikan dan dipandu oleh kepala program studi masing-masing. Kepada rekan-rekan mahasiswa baru, diharapkan untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh mentor kelompok masing-masing. Nah, untuk jurusan ilmu komunikasi, kalian harus tetap stay di ruang Zoom ini, tetapi mohon maaf banget kita harus berpisah dengan jurusan lain. Untuk jurusan hubungan internasional dan ilmu politik, untuk Zoom-nya sudah disediakan oleh mentor masing-masing, jadi kalian bisa menghubungi mentor masing-masing ya. Nah, Zah, sayang banget nih, kita acaranya udah selesai, jadi kita kayak harus pamit undur diri deh. Tapi sebelum itu, Fadia, ada satu lagi. Teman-teman yang ilmu komunikasi, jangan lupa tetap di room Zoom yang ini. Iya, jangan pindah Zoom ya, jangan pindah ke Ilpol atau HI, karena kalian jurusan komunikasi, jadi tetap di sini. Nah, untuk mahasiswa HI dan Ilpol, bisa menghubungi mentor kelompok masing-masing dan meminta link Zoom-nya dan masuk ke link itu ya. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman, diharapkan untuk masuk semua, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena ini penting banget, kalian bakal bertemu dengan kaprodi kalian dan akan menjelaskan pengetahuan-pengetahuan baru seputar jurusan kalian, jadi jangan sampai lupa. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sebagai pembawa acara hari ini, saya Hamzah Zonhas dan rekan saya Fadia Tamimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru FISIP UPN Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Selamat belajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini. Semoga Anda bisa menikmati berbagai sarana fasilitas yang kami sediakan dan semoga Anda segera meraih cita-cita Anda dengan hasil yang maksimal. Salam bela negara. Selamat datang mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Angkatan ini adalah generasi pertama diterapkannya kurikulum Kampus Merdeka, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar bukan hanya di program studi, tapi juga menambah pengalaman belajar di luar program studi, bahkan di luar universitas. Mari bersama kami mengembangkan kompetensi untuk menjawab tuntutan zaman dan menjadi lulusan yang bertaraf internasional dan beridentitas bela negara. Salam bela negara. Oke, selamat datang adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Selamat datang di kampus bela negara. Semoga
niat baik adik-adik untuk menimba ilmu di UPN Veteran Jakarta ini akan berhasil, berjalan dengan mulus, tidak hanya nanti membanggakan keluarga, menyenangkan keluarga, tetapi juga menyenangkan masyarakat baik lokal maupun internasional. So you must remember, you must learning to know, learning to do, learning to work together, and learning to be professional. Oke, selamat datang. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, saya ucapkan kepada mahasiswa baru angkatan 2020-2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Semoga kalian semua siap bersinergi bersama kami untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dan insya Allah lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.